perusahaan internasional, ini berarti kalian mempelajari tentang pertanian, SDM tentang manusia, kelembagaan tentang organisasi internasional tentang perdagangan internasional biasanya. Nah, kalau ditambah dengan kata ekonomi, berarti kan kalian tuh menganalisis pertanian itu dalam analisis ekonomi. Jadi nggak cuma hanya tentang bertani, tetapi juga bagaimana bertani ini bisa meningkatkan perekonomian gitu kan. SDM ini juga tidak hanya mempelajari tentang manusia, tetapi bagaimana dengan manusia ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan namanya ekonomi sumber daya alam lingkungan. Bagaimana kita ini bisa mengelola SDAL ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, kalau kalian masih ingat di dalam semester 1 itu ekonomi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana alokasi sumber daya. Sumber daya ini masuk apa? Sumber daya itu ya sumber daya alam, manusia, dan lain-lain, modal dan lain-lain yang terbatas. Jadi terbatas SDA yang kita punya. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, bagaimana akhirnya untuk dapat menggunakan SDA terbatas untuk memenuhi kebutuhan terbatas, maka di ilmu ekonomi kita melakukan yang namanya pilihan atau choice. Untuk apakah pilihan ini? Agar bisa terciptanya tujuan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi ini diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi adanya kesejahteraan. Jadi kalau kita biasanya tuh persamaannya tuh gini ya. Jadi kan kalau ekonomi itu kan kesejahteraan ekonomi ini kan di peningkatan produktif besar. Jadi semakin banyak sebaran jasa suatu negara, itu pasti akan ekonomi bisa berupa uang, labelnya adalah sumber daya manusia atau para kerja, kemudian kita membutuhkan SDA, teknologi, dan lain. Untuk agar kita ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita membutuhkan adanya faktor-faktor produksi yang kita kelola dengan baik agar tercapainya kesejahteraan ekonomi. Nah, kenapa kita harus belajar SDAL, khususnya dalam mata kuliah ini SDAL, karena sumber daya alam itu adalah salah satu faktor produksi yang terpenting dalam membuat produk barang dan jasa. Coba kalian cari barang dan jasa mana yang tidak sumbernya atau bahan dasarnya itu tidak dari alam. Itu pasti tidak ada. Kira-kira ada nggak? Atau nggak? Kira-kira ada nggak barang jasa yang bukan sumbernya itu dari sumber daya alam? Kira-kira ada nggak? Nggak ada, Bu. Ya, bahkan teknologi seperti handphone atau mesin-mesin itu pasti dari sumber daya alam, jadi sumbernya, faktor produksinya. Nggak mungkin kita tidak membutuhkan SDA. Makanya bagaimanakah kita ini di SDAL ini, mata kuliah SDAL, mengelola SDA yang terbatas ini untuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kalau di buku Firman itu kita mengenal 3 tema pilihannya. Jadi kalau kalian buka e-booknya di halaman di halaman 27 ya, di halaman 27 kita mengenalnya 3 tema. Yang pertama adalah efisiensi. Efisien. Jadi yang pertama adalah efisiensi. Apa sih arti kata dari efisiensi ini? Ada yang tahu? Apa efisien? Kayak lebih menghemat gitu bukan sih, Bu? Penghematan bisa, ada lagi? Pemaksimalan bukan, Bu? Maksimalan bisa. Jadi efisiensi ini adalah suatu hal yang tidak terbuang sia-sia. Jadi tidak ada satupun yang terbuang dengan sia-sia. Jadi dimanfaatkan secara maksimal. Ini agar tidak terjadinya yang namanya inefisiensi. Jadi kalau kalian tuh pernah dengar berita
perusahaan itu mengalami kerugian karena terjadinya inefisiensi dari bahan produksi. Nah, itu artinya mereka tidak memaksimalkan sumber daya yang mereka gunakan untuk menghasilkan produksi barang jasa yang maksimal. Di fokus SDAL ini kita bagaimana analisa ekonomi itu menghindari inefisiensi ini dalam alokasi dan penggunaan sumber daya alam lingkungan. Jadi pilihan yang kita pakai itu harus efisien. Kemudian yang kedua adalah optimality. Ini dari buku Perman ya. Optimality ini artinya optimalitas ya. Optimalitas itu optimal secara maksimal. Artinya itu kan kita optimal itu kan artinya yang tertinggi atau terbaik. Nah, bagaimana kita ini bisa menggunakan SDA, mengalokasikan SDA itu secara terbaik gitu. Nah, ini tidak terlepas dari optimalitas ini tidak terlepas dari efisiensi ini. Jadi, kalau kita mau optimal itu harus efisiensi. Jadi, kalau mau optimal ini pasti efisiensi. Tapi kalau udah efisien, belum tentu optimal. Nah, ini kenapa? Karena ini biasanya dipengaruhi oleh namanya pilihan-pilihan atau choice yang dilakukan oleh society atau masyarakat. Jadi masyarakat ini akan melakukan pilihan-pilihan dalam mengalokasikan SDAL-nya. Nah, pilihan tersebut itu belum tentu yang terbaik. Mungkin sudah efisien, tetapi belum tentu optimal untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi makanya selain efisien, kita juga harus optimal. Tidak cukup untuk efisien aja. Nah, yang ketiga pilihannya yaitu bagaimana kita bisa sustainability atau berkelanjutan. Nah, ini kan pernah dijelaskan di mata kuliah GET semester lalu ya. Tetapi nanti akan dijelaskan di chapter-chapter berikutnya yang lebih jelasnya. Ini adalah bagaimana dialokasikan untuk generasi mendatang. Pilihan-pilihan dalam buku Perman bagi melakukan dengan cara yang baik itu dengan cara yang baik kalau atau tumbuh. Itu yang efisien optimal. Ketiga adalah sustainability. Tanpa ketiga ini maka ekonomi itu tidak akan terus menggunakan SDAL ataupun ekonomi bisa tumbuh tapi SDAL-nya itu malah kualitasnya itu menurun seperti itu. Bagaimana kita melakukan tiga hal ini? Jadi kalau di buku Perman itu kita harus mengenal dulu teori yang kita pakai. Jadi teori-teori ini akan kita pakai untuk menjadi acuan sebagai kita bisa efisiensi, bisa optimality, dan bisa sustainability. Nah, kalau di buku Perman itu kita mengenalnya itu ada teori itu teori ekonomi klasik. Jadi ini kalau kalian udah belajar perekonomian Indonesia, sejarah perekonomian Indonesia atau pengantar ilmu ekonomi itu pasti ada yang namanya teori ekonomi klasik. Nah, kalau di buku Perman itu ada 4 tokoh yang berperan penting dalam ekonomi klasik SDAL ini. Yang pertama adalah siapa? Bapak ilmu ekonomi kita? Bapak Adam Smith. Adam Smith. Jadi Adam Smith ini adalah bapak ilmu ekonomi konvensional. Ingat ya, konvensional, bukan ilmu ekonomi Islam. Jadi kalau di SDAL ini kita tidak mengaitkan dengan perspektif ekonomi Islam, tetapi memang pure ekonomi Islam. Nah, ini yang buku terkenal Adam Smith, apa buku terkenalnya? The Wealth of Nations, yaitu kekayaan suatu bangsa atau negara. Tahun 1776 kalau nggak salah bukunya. Nah, kemudian ada tokoh namanya, selain Adam Smith apa? Siapa lagi? Ada yang tahu? Siapa lagi selain Adam Smith? Siapa? David Ricardo itu masuk nggak, Bu? Ya, good. David Ricardo. Ada siapa lagi? Siapa? Thomas Malthus. Thomas Malthus. Siapa lagi? Anna Robert, Bu. Anna Robert, mungkin termasuk ekonomi klasik, tetapi kalau di buku SDAL mungkin tidak termasuk ya. Yang masuk adalah John Mills. Nah, kalau di bukunya Perman, ini adalah 4 tokoh yang dikenal sebagai ahli ekonomi klasik dalam kita menganalisa ekonomi sumber daya alam lingkungan. Nah, yang pertama kita bahas nih, Adam Smith. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations itu bilang bahwa kalau
sebelumnya ekonomi klasik ini dari tahun abad 17 sampai abad 19 ya. Ini muncul karena ada revolusi industri di Europe sama Amerika Utara. Makanya timbullah ekonomi klasik teorinya. Nah, balik lagi. Adam Smith ini bilang bahwa kalau negara itu pingin kaya atau tumbuh dan kaya ya, wealth, itu dia standar hidupnya itu harus menggunakan sumber daya alam sebagai variabel utama dalam mencapai wealth and growth-nya itu. Nah, kalau Adam Smith ini menggunakan SDA-nya itu berupa land atau tanah. Jadi kalau kata Adam Smith ya, nih bukan kata ibu, semakin suatu negara itu banyak memiliki tanah, maka dia akan berkesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau banyak tanah, pasti kan banyak produksi. Karena kan kalau kita ingin memproduksi barang dan jasa kan kita membutuhkan suatu wilayah atau tanah, baik itu untuk nanti perkebunan atau untuk pabrik dan lain-lainnya. Jadi kan kita harus membutuhkan wilayah tanah. Kalau negaranya sempit tanahnya, atau tanahnya itu tidak mengandung apa-apa gitu kan, itu kan artinya kan dia memproduksi barang jasanya kan tidak terlalu banyak gitu kan, akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau kata Adam Smith, semakin banyak tanah itu pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tanah ini SDA yang paling penting untuk mengetahui batas kemampuan suatu negara untuk memproduksi. Ini kata Adam Smith. Nah, yang kedua itu kata Thomas Malthus dulu, kata Thomas Malthus. Thomas Malthus ini bilang bahwa tanah, kalau negara itu ingin berkembang atau ingin tumbuh, itu kita tidak bisa hanya tanah aja. Punya tapi kalau nggak ada butuh satu daerah, itu maka perekonomian Karawang ya Karawang itu paling tertinggi Karena banyak kayak PT gitu, Bu. itu karena sektor industri kita gitu. Jadi semakin tinggi satu industri kan artinya semakin banyak dia barang dan artinya dia tingkat UMR itu pasti akan tinggi. Nah yang kedua ini DKI Jakarta kalau nggak salah, ini berkaitan dengan populasi gitu. Kalau Lampung nggak tahu ya, Lampung UMR-nya tingkat berapa ya. Nah ini jadi kalau kata Thomas Malthus, selain tanah itu harus ada yang mengelola dong, nggak mungkin hanya tanah aja, jadi harus ada populasi yang mengelola. Nah populasi ini akan berkaitan dengan tingkat upah. Kenapa? Karena tingkat upah yang tinggi itu akan mempengaruhi ekonomi yang steady state. Apa sih steady state? Steady state ini adalah konstan, artinya tidak berubah. Jadi kalau kalian itu pernah lihat kurva kalau kalian tuh pernah lihat kurva ya, kurvanya tuh bentuknya kayak gini nih, kurvanya vertikal lempeng kayak gini. Ini artinya kurvanya tuh steady state, artinya konstan, tidak berubah sepanjang waktu. Tapi kalau kalian tuh melihat kurvanya itu kayak orang koma kayak gini, ini artinya berfluktuasi. Adanya, berarti kadang ekonominya naik, kadang ekonominya turun, namanya fluktuasi. Nah, kadang kan pinginnya kan kita tuh mengalami steady state untuk ekonomi, tidak naik yang terlalu naik banget atau juga tidak yang terlalu turun banget. Jadi lempem aja steady state biar aman aja gitu kan. Nah, gimana untuk mencapai steady state ini? Maka kata yang ketiga, kata David Ricardo, selain tanah dan populasi yang mengelola tanah tersebut, kita membutuhkan yang namanya kualitas atau quality. Percuma punya banyak tanah, percuma banyak orang, kalau kita ini kualitas tanahnya jelek, kualitas SDM-nya jelek. Jadi percuma aja. Jadi misalkan kayak, kenapa Papua itu banyak, contohnya nih ya, kenapa di Papua itu kan tanahnya itu kan banyak yang mengandung emas atau minyak dan lain-lainnya. Terus itu, tetapi kenapa dia tidak yang tertinggi UMR-nya? Ternyata memang karena ada kualitas-kualitas yang tidak bisa dijangkau oleh Papua, misalkan kualitas SDM-nya, kualitas
ya kualitas SDM dan lainnya, pokoknya tergantung dengan kualitasnya yang dimilikinya. Jadi kalau kata David Ricardo, untuk ekonomi bisa steady state itu tidak hanya kuantitas tanah, tetapi juga memasukkan kualitasnya. Contoh misalkan kalau ada tanah yang subur dengan tanah yang tidak subur, otomatis kan yang banyak diproduksi kan tanah yang subur. Tanah subur ini kan bisa kita pakai untuk perkebunan atau bisa kita sewakan untuk produksi di satu industri kayak di Karawang itu kan. Jadi kalau misalnya tanahnya sering longsor kan nggak mungkin orang akan membuat pabrik di situ kan nggak mungkin. Jadi harus membutuhkan kualitas tanah yang bagus. Nah ini akan berpengaruh pada nanti biaya sewa rent atau nanti bisa produksi di perkebunan. Jadi itu kata David Ricardo. Jadi harus membutuhkan kualitas. Nah yang terakhir adalah John Mills. John Mills ini adalah puncak ekonomi klasiknya kalau di buku Firman, yaitu kita selain membutuhkan land, kemudian populasi, kemudian kualitas, kita harus membutuhkan sarana atau teknologi yang memadai. Jadi percuma kita punya tanah yang banyak, populasi yang bagus, kualitasnya juga bagus, tapi kita nggak bisa mendistribusikannya karena teknologi kita itu kurang atau sarana kita itu kurang memadai. Jadi kalau ekonomi klasik ini ada 3 intinya. Yang pertama itu adalah produksi, kemudian konsumsi, kemudian yang ketiga adalah distribusi. Ini adalah di mikroekonomi ya. Kalau kalian masih ingat. Nah, kalau udah punya land, populasi, kualitasnya bagus, kita bisa berproduksi. Ada market, kita bisa menjual sebagai konsumsi. Tetapi ketika teknologi atau sarananya kurang, kita tidak bisa melakukan distribusi. Artinya itu akan menghambat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Karena walaupun kita sudah memproduksi, nah, makanya setelah tadi itu yang sebutnya teknologi. Maka kalau namanya adalah secara kapiti, kemudian bisa teknologi. Nah ini kalau kita bikin persamaannya. Habis itu paham? Ada mau tanyain sampai sini? Kalau enggak kita lanjut. Kata neoklasik. Nah, kemudian ada lagi teori dari tadi kan teori klasik, ekonomi klasik. Nah, ini ada neoklasik. Kalau di buku Firman itu juga ada 4 tokohnya. Yang pertama adalah Gibbons dan Menger. Kemudian Alfred Marshall. Kemudian ada Leon. Nah, ini ada yang terakhir ini yang paling terkenal siapa coba? Teori neoklasik yang paling terkenal. Depannya K. Karl Marx. Bukan. Lagi. Yang paling terkenal. Siapa? Ya, Keynes. Teori Keynes. Jadi ini yang paling terkenal ya, Keynes ini ya. Walaupun yang lain juga terkenal sih. Jadi intinya adalah kalau teori neoklasik, kalau teori klasik tadi itu adalah produksi, konsumsi, distribusi, itu mikroekonomi. Kalau teori neoklasik ini menambahkan suatu variabel lagi. Jadi kalau klasik itu, misalkan gini, ini kurva permintaan dan penawaran. Ini kalau kurva dari kiri atas ke kanan bawah, kurva demand atau kurva supply? Kurva demand atau kurva supply? Yang ungu ini. Kurva apa? Yang Ki itu demand, Bu. Yang ungu, demand apa supply? Yang ini apa? Demand apa supply yang ini? Demand, Bu. Demand. Kenapa? Karena kan apa sih teori permintaan itu? Semakin harga itu tinggi, maka kuantitasnya bagus. Enggak dong. Semakin tinggi harga, kalian pingin beli nggak tuh barang? Enggak. Ya pasti turun. Ini teori awalnya, implementasinya mungkin aja kalian tetap mau beli, tergantung jenis barangnya apa. Kalau ini kan kita kan menggunakan barang normal.
gitu kan. Nah, kalau teori penawaran, semakin tinggi harga, maka Q-nya Semakin Semakin banyak. naik. semakin naik juga. Naik juga. Nah, ini namanya tuh hubungannya berarti positif. Kalau yang ini hubungannya negatif. Jadi kalau misalkan kalian tuh ditanya ya, tuh ujian ya, apa sih maksudnya hubungan positif dan hubungan negatif? Nah, kalau hubungan negatif, jika salah satu naik, satunya akan turun. Kalau hubungan positif, jika satunya naik, satunya ikut naik. Nah, itu hubungannya, arah hubungan ya. Nah, ini kan kita lihat ya, ini kan semakin tinggi harga, semakin rendah kuantitasnya. Otomatis ini adalah kurva D. Sedangkan ini ada kurva supply. Nah, kalau di teori ekonomi klasik, ini kita nggak bisa nih terjadi keseimbangan equilibrium ini. Kenapa? Karena kalau di teori ekonomi klasik, mereka itu membiarkan pasar itu berjalan apa adanya. Artinya antara aktivitas penjual dan pembeli itu dibiarkan aja. Kalian mau beli terserah, kalian mau jual terserah gitu. Tapi itu kan nggak bisa kayak gitu. Siapa tahu nanti penjual ini akan menjual harganya sangat tinggi gitu. Artinya kalau sangat tinggi kan tidak tercapai equilibrium doh. Kalau tinggi kan akhirnya kan tidak, misalkan harganya tinggi banget ya segini. Nah, karena teori permintaan itu harga tinggi maka kuantitasnya turun, otomatis kan dia tidak tercapai di sini, tapi di titik ini kan akhirnya tidak tercapai equilibrium. Sehingga kalau di teori neoklasik itu kita membutuhkan suatu intervensi untuk mengatur harga dan pasar. Berarti di teori neoklasik kita mengenal sebagai intervensi pemerintah. Berupa apakah intervensi pemerintah? Ya berupa kebijakan untuk mengatur jalannya aktivitas perekonomian gitu. Jadi kalau di teori neoklasik itu tadi mikro, kalau di teori neoklasik ini kita belajar tentang makroekonomi. Nah itu sejarahnya. Kedua-duanya itu sama-sama bagus. Karena ekonomi empat pihaknya tidak sama. Kalau misalnya kondisinya sama dipakai gitu. Makanya ada ekonomi, karena ini menguntungkan salah satu pihak yang pihak aja tidak menguntungkan pihak yang lain. Ya memang karena kebijakan ekonomi tidak bisa menguntungkan semua, ada salah satu yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan ekonomi. Jadi inilah teori ekonomi klasik ataupun yang klasik, inilah teori dari para ahli ekonomi yang akan kita pakai untuk menjadi acuan untuk menganalisis apakah alokasi SDA kita itu sudah efisien tadi, sudah optimal, atau sudah sustainability. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai acuan. Modelnya gimana? Kalau analisis ekonomi kan pasti kan menggunakan model ekonomi ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kalian masing-masing kelompok. Habis ini ada pertanyaan? Nah, ini kan ya efisiensi, kemudian the second concept is optimality, kemudian the third term is sustainability. Nah, selain itu kita mengenal nih ya neoklasik dan ekonomi klasik. Nah, selain itu kita mengenal sebagai welfare economics. Kenapa ya welfare economics? Kenapa harus kesejahteraan? Ya, karena tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kalau nggak sejahtera ya tujuan kita nggak tercapai. Nah, bagaimana kita mencapai ekonomi kesejahteraan? Jadi ini harus dibutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan. Nah, apa sih maksudnya ekonomi kesejahteraan? Kenapa sih ekonomi itu dikatakan sejahtera? Ini berkaitan dengan yang namanya utility atau kepuasan. Jadi kalau kalian itu sudah puas menggunakan barang produksi barang dan jasa, artinya kalian itu sudah melakukan utility. Tetapi masalahnya adalah tidak semua individu atau masyarakat merasakan utility yang sama. Misalkan kalau ada orang kaya dan orang miskin itu sakit, pasti kan orang kaya lebih banyak bisa membuat keputusan mau dirawat di mana, memakai obat apa, di rumah sakit mana. Tetapi kalau orang miskin itu tidak bisa. Mereka terbatas dalam melakukan keputusan-keputusan. Artinya kan akhirnya utility mereka kan tidak sama gitu. Nah, bagaimana sih biar pemerintah ini bisa membuat utility-nya ini sama untuk setiap individu gitu.
Jadi ada namanya Pareto optimal. Jadi kalau kita itu masih belum bisa menyamakan utility untuk setiap individu atau adanya ketimpangan utility, itu kita masih dalam kondisi Pareto gitu. Apa coba Pareto optimal? Kalian tahu Pareto optimal apa? Keadaan di mana satu pihak yang diuntungkan, kan, Bu? Ya. Tidak. Jadi kalau keadaan Pareto, ini yang pencetusnya adalah Pareto ya namanya ya. Jadi silakan kalian searching sejarahnya ya. Jadi kalau masih dalam keadaan Pareto, itu artinya itu salah satu individu itu bisa merasakan utility, tapi mengorbankan utility orang lain. Jadi utility-nya itu tidak sama antar individu gitu. Nah, tujuan pemerintah kan supaya bisa optimal nih, Pareto optimalnya. Gimana caranya? Nah, yang pertama itu pemerintah bisa melakukan kebijakan namanya efisiensi efisiensi pertukaran atau exchange efficiency. Ini kalian udah mata kuliah perdagangan internasional belum? Belum, Bu. Biasanya ini ada nanti kalian lebih pelajari di mata kuliah perdagangan internasional bagaimana sih pertukaran. Jadi misalkan analogi sederhananya adalah siapa ya? Alvin nih itu punya bisa memproduksi barang dan jasa itu berupa permen, sedangkan Adela itu memproduksi coklat. Nah, utility yang mereka rasakan itu kan kalau Alvin ini cuma permen, kalau Adela cuma coklat kan, artinya kan mereka kan tidak bisa merasakan utility yang berbeda gitu. Nah, untuk agar bisa setiap individu merasakan utility yang sama, akan dilakukan pertukaran. Alvin itu permen, itu Edgy word box. Nah, ini bagaimana untuk menganalisis jadi misalkan ada individu A dan individu B. Individu A mengkonsumsi barang X, individu produksi barang Y. Nah, ternyata dalam hal memproduksi A ini lebih sedikit memproduksinya dibandingkan B. Jadi kalau produksi B Y itu kan seperti ini. Artinya nih utility 1, utility 2, utility 3. Ini juga A kayak gini, tapi kan dia lebih sedikit. Artinya kalau pengen agar utility-nya itu sama untuk A dan B, maka mereka melakukan pertukaran sampai bertemu antara utility A bertemu dengan utility B di titik ini. Nah, ini namanya efisiensi pertukaran berupa edgy word box. Ini nggak Ibu jelasin saat ini, tapi mungkin di minggu-minggu ke depan gitu. Nah, yang kedua adalah pemerintah itu melakukan efisiensi produksi. Ini terbagi menjadi ada yang namanya isokos dan isokuan. Apa isokos dan isokuan? Ini udah pernah kalian pelajari di semester 1. Apa? Isokos dan isokuan. Apa? Silakan jawab. Saya, Bu. Silakan. Kalau isokos itu merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama. Kalau isokuan? Kalau isokuan? Ada yang lain? Iya, Bu. Saya, Bu, Dibilang kalau isokuan itu kalau isokuan itu seperti melambangkan kuantitas produksi seperti itu bukan, Bu? Iya, tapi kenapa? Jadi isokos isokuan ini adalah salah satu cara pemerintah untuk
mengefisiensikan produksinya. Kenapa? Biar ketika sudah efisiensi itu akan terjadinya yang Pareto optimal. Jadi setiap utility bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimanakah iso cost dan iso quant ini efisiensi produksi? Tadi temannya itu udah jawab sebenarnya. Keywordnya apa keywordnya? Jadi kalau cost pasti biaya ya. Kalau quant pasti jumlah, kuantiti. Nah, gimana sih biaya dan jumlah ini bisa mengefisiensikan produksinya? Gimana caranya? Tadi temannya udah bilang sih keywordnya. Apa coba? Apa? Silakan yang mau jawab. Kurvanya bukan sih Bu yang Ibu maksud itu? Kita nggak ngomongin kurva dulu nih, kita ngomongin definisinya dulu nih. Kenapa isocost dan isoquant ini bisa mengefisiensikan produksi? Kalau kurvanya tuh cuma kayak gini aja, kurva isoquant isocost itu kayak gini aja nih. Jadi bertemunya ini dan ini gitu. Tapi gimana bisa bertemunya ini dan ini gitu? Tadi temannya udah jawab sih tadi itu. Apa coba keywordnya? Kalau kita ingat isocost dan isoquant, kita ingatnya apa sih? Harga bahan bukan sih, Bu? Bukan. Nah, harga bahan tuh diapain gitu biar bisa efisiensikan produk gitu. Apa? Bu, karena harganya sama bukan Tenaga kerja. Ya. Ya, nah, pasti untuk memproduksi diapain sih faktor produksi? Ayo apa coba? Yang kombinasi. Itu kombinasi. Jadi kalau kita pingin paham antara isocost dan isoquant itu adalah kombinasi doang, kombinasi faktor-faktor produksi tadi. Bagaimana supaya meminimumkan biaya, bagaimana supaya memaksimumkan kuantitasnya. Jadi kalau ngomongin efisiensi produksi, tadi kan efisiensi exchange ya, pertukaran. Itu kan gimana kita bertukar, saling bertukar utility. Tapi kalau efisiensi produksi, bagaimana kita mengkombinasikan faktor-faktor produksi kita. Jadi kan tadi kan faktor produksi kan ada dari K, L, terus bla bla bla. Nah, kita kan kalau cuma punya satu produksi, mungkin nggak efisien produksi kita. Pasti nggak mungkin. Maka kita membutuhkan kombinasi dengan faktor-faktor produksi lain. Tapi kombinasi manakah yang paling menguntungkan? Nah, itu yang harus kita cari. Misalkan ada kombinasi K-nya itu 10, kombinasi L-nya itu 5. Ternyata belum tentu efisien nih. Mungkin aja kalau kombinasi yang paling menguntungkan adalah ketika kombinasi K-nya itu 7, L-nya itu adalah 8. Nah, gini, seperti itu. Jadi yang lebih sederhananya adalah sebuah kombinasi. Ingat-ingat sampai nanti adalah kombinasi untuk isocost dan isoquant. Paham ya? Nah, yang kemudian selain welfare economics, kita mengenal yang namanya ecological economics. Ya, kalau ecological economics ini berarti kan hubungan antara manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan. Ekonominya itu kan manusia, ekologikal itu kan ekosistem dari sumber daya alam. Jadi bagaimana manusia ini menggunakan SDA tersebut untuk menghindari yang namanya masalah sustainability atau sustainability problem. Jadi gimana sih kita ini mengkonsumsi SDAL tapi kita ini masih bisa melakukan keberlanjutan tadi. Nah, ini adalah masalah dari SDAL, yaitu sustainability problem. Nah, selain itu fundamentalnya bagaimana fundamental isunya? Isu ini masalah ya. Yang pertama itu kita mengenal yang namanya property right atau hak kepemilikan.
Ini berkaitan juga dengan intervensi kebijakan pemerintah. Jadi semua fundamental isu ini pasti akan berhubungan dengan intervensi pemerintah. Nah, property right ini berhubungan dengan yang namanya market atau pasar, kemudian price dan harga. Apa maksudnya? Jadi misalkan kalau kita ini ada satu negara punya sumber daya alam, itu kan kita nggak bisa setiap individu mengakui kalau itu punya dia. Kalau setiap individu mengakui punya dia, otomatis kan bagaimana pengelolaannya? Terus itu siapa yang harus mendapatkan paling banyak SDA dibandingkan yang lain? Kan jadi kan nggak jelas gitu kan. Makanya kemarin ada kasus yang lahan digusur untuk sirkuit kalau nggak salah sirkuit ya. Itu kan sebenarnya karena mereka itu sebenarnya tidak memiliki hak kepemilikan antara lahan tersebut gitu. Tidak memiliki property right-nya. Tapi walaupun begitu kan tetap diganti pemerintah ininya kan. Tapi kalau kalian tuh punya property right, hak kepemilikan, maka kalian tuh akan lebih bisa menggunakan SDA tersebut secara optimal. Nah ini kalau kenapa property right itu penting? Karena kalau untuk pasar bisa mengalokasikan SDA-nya secara efisien. Jadi kan kalau kita nggak punya property right kan artinya nggak tahu ya siapa yang harus punya banyak, siapa yang punya sedikit. Apa nanti tetua desanya punya banyak tanah dibandingkan yang warga biasa, itu kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dari situ. Berarti harus punya yang namanya property right. Nah, property right ini ditentukan oleh pemerintah gitu kan, berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Jadi biar bisa menghindari yang namanya itu monopoli. Jadi kalau kita punya paling banyak SDA, kita bisa dong mengatur harga secara suka-suka kita karena kita punya banyak supply-nya. Orang lain punyanya sedikit, berarti kita bisa menjual dengan harga yang mahal. Nah ini makanya kalau property right dalam intervensi pemerintah kita menghindari yang namanya monopoli. Kemudian maksudnya dimensi waktu ini itu dimensi waktu kita mengalokasikan atau menggunakan stok sumber daya alam lingkungan untuk bisa itu waktu penggunaannya efisien sepanjang waktu, tidak hanya waktu sekarang. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya dengan investment. Jadi kalau semester lalu kalian itu kan Ibu pernah ngomong ya, ada satu negara itu studi kasusnya itu dia menemukan minyak bumi, tambang minyak bumi di negaranya. Dari hasil penjualan minyak buminya itu mereka tidak menggunakan uangnya itu untuk saat ini gitu. Semua itu nggak dipakai untuk saat ini juga, jadi nggak diborosin. Tapi mereka melakukan investment. Jadi dana yang hasil penjualannya mereka investasikan yang akan berdampak pada generasi mendatang, entah 50 tahun mendatang. Jadi kalau misalkan jadi krisis 50 tahun mendatang, mereka tuh pasti akan baik-baik aja karena mereka masih punya dana simpanan berupa investasi dan tabungan. Nah, makanya kalau mau negara maju itu pasti harus investasi. Nggak bisa dia menghabiskan uangnya itu untuk saat ini aja. Nah, Indonesia itu belum bisa melakukan investment karena kita masih menggunakan sistem ekonomi berupa sistem ekonomi defisit. Gimana mau investasi? Gimana mau tabungan kalau kita masih defisit gitu kan untuk pengeluaran. Jadi kalau untuk ekonomi Indonesia ini masih belum bisa melakukannya. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah C, bagaimana isu yang dikelola pemerintah, yaitu yang ya pastilah ya, isunya itu adalah exhaustibility dan substitutability. Ini apa sih maksudnya exhaustibility ini? Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya artinya nih ya? Apa kalau dalam bahasa Indonesia artinya? Apa artinya? Kelelahan ya, exhausted ya, dari kata exhausted ya ini ya. Artinya kelelahan itu maksudnya tuh bisa kehabisan atau dalam kata lain adalah depresi sumber daya alam. Nah, ini berhubungan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable, dengan yang non-renewable. Maksudnya apa?
Jadi, dalam suatu kasus, SDA yang dapat diperbaharui itu tidak selamanya dapat diperbarui. Misalkan SDA hewan kan bisa diperbarui ya dari diternak atau ya diternak kan ya. Tetapi dalam satu kasus, misalkan ada terjadi, misalkan kasusnya itu dalam beberapa tahun ternyata hewan ini menjadi langka gitu. Artinya dia dari yang renewable menjadi non-renewable. Ini kenapa bisa terjadi? Ya mungkin dalam proses pengelolaan SDA-nya, ternyata kebijakan pemerintahnya dan implementasinya itu tidak mendukung. Misalkan terjadi depresi yang sangat besar-besaran, atau terjadi kerusakan alam, atau terjadi bencana alam, ataupun ya, pokoknya pemerintah itu tidak bisa melakukan kebijakannya itu dengan baik gitu. Nah, yang kedua, SDA yang non-renewable ini ternyata bisa juga menjadi renewable. Misalkan tambang emas itu kan SDA yang tidak dapat diperbarui ya. Tetapi ternyata bisa diperbarui, siapa tahu kan. Mungkin ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan atau pemerintahnya melakukan eksplorasi ke daerah-daerah baru dan lain-lainnya. Jadi kalau dalam masalah fundamental isu dalam SDAL ini bisa seperti ini gitu. Jadi yang renewable tidak selamanya renewable. Non-renewable pun tidak selamanya non-renewable gitu. Jadi tergantung dengan intervensi pemerintah dan implementasinya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Ya harus paham ya, walaupun ini ngantuk ya. Nah, yang paling penting adalah dalam SDAL kita tuh mengenal sustainability problem, masalah sustainability. Pasti ini. Karena kita kan menggunakan SDA yang kita pakai untuk memproduksi barang dan jasa. Kalau kita nggak memproduksi barang dan jasa, artinya kan ekonominya itu menurun. Artinya kita harus terus menggunakan SDA. Tapi bisa nggak sih kita menggunakan SDA yang dipakai saat ini, masih bisa dipakai untuk generasi mendatang? Itu kan pertanyaan kita berkaitan teman-teman di chapter 2 The Origins of the Sustainability Problem. Itu mereka menggunakan environmental science seperti contohnya ini The World Commission on Environment and Development, artinya Komisi Dunia tentang Ekonomi dan Lingkungan. Mereka mengkajinya. Kemudian ada juga di Rio de Janeiro konferensi, jadi konferensi, seminar, pertemuan itu dibahas tentang sustainability development. Bahkan sampai sekarang pun masih dibahas tentang sustainability development. Jadi kalau sederhananya tuh kenapa kita harus bisa sustainability. Nah, ini contohnya ya di halaman 49. Jadi kan environment ini kan kita dapatkan itu bisa dari private atau umum ya, berupa tanah, berupa laut, udara dan lain-lainnya. Jadi environment collectively and privately owned sources. Jadi kepemilikan environment lingkungan ini yang masih alami ini itu akan dibuat atau akan dipisahkan menjadi environmental forms. Nah, ini kan misalkan dari hutan kita bisa menjadi hutan itu apa sih? Kalau hewan kan peternakan, tumbuhan perkebunan. Kalau hutan itu apa ya sebutannya? Apa ya sebutannya untuk hutan? Pengkayuan. Perkebunan, Bu. Ya, apa ini logging ya, punya loggers ya tentang hutan ya. Nah, itu kan kita bisa menggunakan lingkungan itu yang alami itu menjadi yang environmental forms. Kemudian dari environmental forms ini kita akan memproduksi ke rumah tangga, itu ke kita, ke masyarakat. Dan juga ke sektor-sektor yang akan dipakai masyarakat juga, atau non-environmental forms, seperti pabrik, toko, transport, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita memproduksi, kalau ada kata produksi, berarti kita itu juga akan menyebabkan limbah atau residual. Jadi dari rumah tangga dengan yang dari environmental forms ini akan menghasilkan limbah dari produksi barang dan jasa yang kita pakai. Nah, limbah ini akan kembali pada lingkungan alami tadi itu. Kalau misalkan
pemerintah tidak mengintervensi atau tidak mengkaji bagaimana mengelola limbah dengan baik, maka itu akan menjadi ancaman bagi sustainability. Tetapi kalau kita bisa merecycle-nya, maka itu bisa berdampak pada lingkungan yang lebih baik. Makanya intinya itu kalau environmental science ini, mana nih penanya nih? Jadi kalau environmental science ini itu berhubungan dengan memproduksi, kemudian adanya limbah atau residual, kemudian bagaimana residu ini di-recycle. Jadi kita biar supaya sustainability ini berjalan, maka harus merecycle dari yang namanya limbah-limbah tersebut. Gitu. Yang kedua, kita mengenal yang namanya EKC atau Environmental Kuznets Curve atau kurva Kuznets lingkungan. Ini diperoleh oleh Kuznets. Silakan kalian baca ya sejarahnya. Apa sih EKC ini? Jadi kalau kalian lihat di halaman ini ribet banget nih kurvanya, kita skip aja. Nah ini di halaman 58 ya, ini ada kurva Kuznets di Environmental Kuznets Curve. Jadi Kuznets ini kan bentuknya seperti ini. Nah, jadi kurva ini adalah menganalisis tentang dua objek yang bersifat ketimpangan gitu. Jadi kalau karena ini ESDAL, kita membicarakan tentang degradasi lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa ya? Karena kita belajar tentang ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Berarti tentang ekonomi dan degradasi lingkungan. Bagaimana kita ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga bisa menurunkan degradasi lingkungan. Nah, maka ini adalah Y, persamaannya, dan ini adalah Y. Maka E sama dengan alfa dari Y. Otomatis bentuk kurvanya adalah berupa linear. E sama dengan alfa dari Y. Alfa ini adalah sebuah koefisien. Ini artinya apa nih kalau bentuk kurvanya kayak gini? Artinya kan mereka tuh hubungannya positif. Semakin tinggi Y, semakin tinggi pula degradasi. Atau semakin tinggi degradasi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Itu kalau kata teori Kuznets. Jadi mereka hubungannya positif. Jadi kalau suatu negara itu ingin pertumbuhan ekonominya itu tinggi, otomatis dia akan mengorbankan yang namanya lingkungan. Lingkungan itu akan terus degradasi karena pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ini kata teori Kuznets. Tetapi ingat, karena ada koefisien A ini adalah beta 0 Y minus beta 01 Y. Artinya E ini sama dengan beta 0Y minus beta 0Y kali Y. E sama dengan beta 0Y minus beta 1Y kuadrat. Nah, ini ada kuadratnya nih. Kalau kalian masih ingat di kaidah fungsi kuadrat dalam matematika ekonomi, yang namanya kuadrat ini pasti menimbulkan kurva parabola. Artinya dia nggak linear, tidak linear lagi. Tadi kan awalnya kan kurvanya kan linear nih, sejalan nih lurus. Tapi ketika ada kurva kuadrat ini, yang tadinya linear, ini dia bisa naik atau turun. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, kalau dalam kurva Kuznets, kita mengalami namanya penurunan. Karena kita persamaannya adalah minus. Kalau ini plus, berarti kita naik. Jadi kalau kita gambarkan kurva Kuznets dalam ESDAL, itu seperti ini. Nah, ini. E sama dengan beta 0Y minus beta 1Y kuadrat. Nah, ini adalah U-shaped curve atau kurva U terbalik. Jadi, kurva Kuznets itu dalam lingkungan, itu pasti kurvanya U-nya terbalik menurut teorinya. Jadi, apa nih maknanya nih? Jadi, kalau suatu negara itu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, pasti awalnya itu akan meningkatkan degradasi lingkungannya. Jadi, sama-sama tinggi nih.
Tetapi pada titik tertentu, ini adalah titik turning point atau titik balik. Dia akan menurunkan degradasi lingkungan. Jadi kalau ekonomi satu negara itu makin bagus, dia akan menurunkan degradasi lingkungannya. Nah, itu teorinya. Kalau seharusnya satu negara itu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Nah, itu hubungannya SDAL tadi. Jadi SDAL itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam dalam waktu yang pertama itu akan meningkatkan degradasi. Tapi lama-kelamaan akan timbul namanya turning point atau degradasi lingkungan yang semakin menurun. Nah, ini benar nggak nih kalau kata teori Kuznets? Jadi kalau di buku Firman itu sudah dibuktikan dengan penelitian dari Shevik and Bandyopadhyay tahun 92, Evidence on the IKC Hypothesis. Jadi mereka ini menganalisis menggunakan indikator-indikator seperti lack of clean water, lack of urban sanitation, dan lainnya. Nah, apakah penelitian mereka mengikuti teori Kuznets? Ternyata tidak semua lingkungan, degradasi lingkungan itu mengikuti teori Kuznets. Nih, ada yang mengikuti tadinya naik menjadi turun, atau ada juga tadinya naik dan turun. Nih, ini tadi ada yang, ini kalau ini mengikuti teori Kuznets ya, karena dia tadi naik jadi turun. Tapi kalau ini tadinya naik malah semakin melandai gitu. Jadi dia tadinya itu tidak, jadi semakin ekonominya itu rendah, degradasi lingkungannya malah semakin tinggi, tetapi dalam jangka waktu dia akan terus mengikuti pertumbuhan ekonomi. Ini ada yang tidak sesuai dengan teori Kuznets. Jadi semakin tinggi aja, jadi semakin linear aja. Nah, ini juga semakin tinggi gitu. Nah, gimana penelitian di Indonesia? Jadi ada beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia itu mengenai teori Kuznets. Apakah teori ini sesuai dengan kejadian nyata atau implementasinya? Nah, ini ada penelitian dari Sri Indah Nikensari et al. Dia meneliti degradasi lingkungan di Asia sebelum dan sesudah Millennium Development Goals. Jadi dia meneliti apakah di Asia sebelum adanya kebijakan MDGs dan sesudah itu mengikuti teori Kuznets atau tidak. Nah, di hasilnya ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kebijakan MDGs itu di Asia itu mengikuti teori Kuznets untuk negara-negara yang high income atau berpendapatan tinggi. Tetapi artinya ini kalau mengikuti teori Kuznets kan artinya tadinya ekonomi tinggi, degradasi lingkungan tinggi. Ternyata semakin tinggi ekonomi maka degradasi lingkungan itu malah menurun gitu. Tetapi kalau untuk negara low middle income ternyata tidak mengikuti teori Kuznets. Ternyata mereka tetap linear panjang waktu penelitian. Jadi semakin tinggi ekonomi, semakin tinggi pula degradasi lingkungannya. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan pemerintahnya tadi ini. Ada apa nih? Kenapa nih bisa seperti itu? Kenapa tidak mengikuti teori Kuznets? Atau nih ada juga penelitian dari Listiani. Dia meneliti tentang populasi di DKI Jakarta ya. Nah, ternyata di DKI Jakarta hasilnya adalah tidak mengikuti teori Kuznets. Jadi di Jakarta itu walaupun ekonominya tinggi, upah UMR-nya tinggi, ternyata degradasi lingkungannya juga semakin tinggi. Padahal kalau menurut teori Kuznets, semakin tinggi ekonomi di suatu lingkungan, di suatu wilayah, maka dia akan menurunkan degradasi lingkungan. Nah, gimanakah teori Kuznets ini apakah berlaku di Provinsi Lampung atau tidak gitu. Nah, ini kalian bisa menjadikannya suatu ide untuk menulis artikel UAS. Apakah teori Kuznets itu berlaku di Provinsi Lampung atau tidak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan sebutin nama ya kalau mau nanya ya. Alvina, Bu. Disebutkan bahwa Jakarta walaupun ekonominya naik, degradasi lingkungannya itu tetap naik. Nah, itu disebabkan oleh apa, Bu? Kan Nah, itu. Ya, silakan. Terus? Disebabkan oleh apa, Bu?
Nah, itu nanti bisa kalian baca sendiri kenapa sih penyebabnya DKI Jakarta itu tidak bisa menurunkan degradasi lingkungan. Nanti kan ini kan artikelnya Ibu share di e-learning, jadi silakan kalian baca gitu. Siapa tahu muncul ide, apakah nanti di Provinsi Lampung kayak gitu juga atau enggak gitu. Karena di ES ini belum ada loh yang menganalisis tentang teori kurva Kuznets. Gitu. Sebenarnya teori kurva Kuznets itu tidak hanya terbatas untuk degradasi lingkungan ya, tetapi pokoknya untuk menganalisis dua objek yang kemungkinan itu akan dari yang punya bersifatnya terbalik lah teorinya gitu. Tapi karena ini ESDAL, kita menggunakan objeknya itu ekonomi lingkungan. Gitu. Jadi silakan nanti kalian baca apa penyebabnya, terus bagaimana sih tadi itu menganalisis dengan menggunakan metode apa, itu silakan kalian baca. Bisa menjadi acuan kalian buat menulis artikel untuk UAS. Baik, Bu. Ada yang paham? Ada yang paham? Ada yang bertanya lagi? Bu izin bertanya. Silakan. Nama saya Retna Ferry, izin bertanya Bu mengenai kurva Kuznets, mengenai yang kondisi di Jakarta tersebut, berarti kan dia degradasinya semakin naik tuh Bu. Pertumbuhannya mengikuti atau tidak ya Bu? Nah, kalau di penelitiannya itu bisa kalian baca ya, ternyata dia pertumbuhannya itu tetap tinggi, tetap naik lah, meningkat, tetapi degradasi lingkungannya tidak menurun walaupun pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, itu kan bertentangan dengan teori gitu, kan ada masalah gitu kan. Oh iya Bu, berarti kalau misalnya dia pertumbuhan mengikuti degradasi lingkungan, berarti dia mengikuti kurva Kuznets ya? Apa gimana? Berarti jatuhnya untuk Jakarta itu mengikuti kurva Kuznets kan? Kalau dia mengikuti kurva Kuznets, tadi kan kurva Kuznets kan terbalik ya, bentuknya terbalik. Artinya kan dia kan ada titik balik. Tadinya itu dia semakin tinggi ekonomi, semakin tinggi degradasi. Ternyata dia karena terbalik, semakin lama pertumbuhan ekonomi, maka dia akan menurunkan degradasi lingkungan gitu. Nah, kalau misalkan ada suatu wilayah yang dalam jangka waktu penelitian itu tidak menurunkan degradasi lingkungannya, artinya kan dia kan tidak sesuai dengan teori kurva Kuznets kayak gitu. Berarti kurva Kuznets itu nggak selalu condong ke atas, tapi juga ada yang bentuknya lain ya Bu? Yang pasti U-shape curve, bentuknya U. Bisa U-nya itu U biasa, bisa U-nya itu menurun. Tergantung persamaan model yang kita pakai. Tadi kan persamaan model yang persamaan model dari buku Firman ini kan bentuknya kan ini ya, beta 0Y minus beta 1Y kuadrat. Nah, artinya kalau kuadrat ini kan artinya kan ada nggak linear terus gitu, pasti ada yang namanya titik balik. Titik baliknya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, karena ini minus, berarti titiknya ke bawah. Jadi tergantung model ekonomi yang kita pakai gitu. Makanya kalau di mata kuliah ESDAL itu lebih banyak menggunakan model ekonomi, matematika ekonomi. Jadi nggak cuma teorinya aja. Ada lagi yang tanya? Ada lagi? Ada atau enggak? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ada atau enggak? Cukup, Bu. Cukup Bu kayaknya. Cukup, Bu. Apa nggak ada yang lagi mikir? Ayo, mikir itu bisa ini ya, bisa bingung